Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam channel Integritas Bang Dula. Hari ini kita bicara tentang satu tema yang fenomenal pada pekan-pekan akhir ini yang kita gelar dengan istilah pengadilan sesat. Pengadilan sesat yang dimaksud adalah apa yang berlaku terhadap HRS, pimpinan FPI yang ditahan oleh Mabes Polri beberapa pekan yang lalu, atau ditahan oleh institusi kepolisian Republik Indonesia dengan tuduhan pelanggaran protokol kesehatan, baik berkaitan dengan kerumunan, baik berkaitan dengan tes kesehatan, rapid test, antigen, atau web, dan semacamnya. Kenapa disebut pengadilan sesat? Karena apa yang berlaku di dalam soal undang-undang atau ketentuan kesehatan berkaitan dengan pandemi, berkaitan dengan wabah, berkaitan dengan COVID-19, berkaitan dengan protokol kesehatan adalah termasuk dalam lingkungan peraturan administrasi atau undang-undang administrasi negara yang kalau seseorang melanggar peraturan atau undang-undang atau ketentuan itu dikenakan sanksi administrasi. Penunggang mobil atau motor yang tidak punya SIM tapi melanggar rambu-rambu lalu lintas, kena tilang, maka kemudian berlaku sanksi administrasi, yaitu bisa saja membayar sekian ratus ribu, sekian puluh ribu, atau SIM-nya disita, dan seterusnya. Dia tidak dikurung atau dipenjara karena pelanggaran lalu lintas tidak termasuk dalam kategori hukum pidana. Sehingga dengan begitu maka kita harus bedakan kalau pelanggaran pidana sanksinya adalah penjara, kalau pelanggaran perdata sanksinya adalah ganti rugi, kalau pelanggaran administrasi bisa saja berupa sanksi administrasi. Kalau dia PNS mungkin dimutasi, mungkin diturunkan jabatannya, dan yang tertinggi ada dipecat dari jabatan sebagai PNS atau SN. Nah, pelanggaran administrasi dan pelanggaran perdata tidak dipenjara. Satu-satunya undang-undang yang mengatur seseorang bisa dikenakan denda seperti ditetapkan dalam hukum perdata atau penjara sekaligus adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang seseorang koruptor, selain dia dipenjara sekian tahun, dia juga harus ganti rugi atas uang yang dikorupsi. Selain dari soal anti korupsi, soal tindak pidana korupsi, maka seseorang tidak dijatuhkan dua jenis hukuman sekaligus, yaitu hukuman denda dan hukuman penjara. Kasus HRS yang diajukan oleh kepolisian dan oleh kejaksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah persoalan bagaimana kerumunan yang dilakukan di rumah HRS di Petamburan, yang untuk itu kemudian dianggap melanggar protokol kesehatan, dikenakan sanksi 50 juta rupiah dan HRS membayarnya secara tunai. Halo Presiden Jokowi, halo Wakil Presiden yang seorang kiai, halo Menko Polkam, Menko Polhukam, seorang pakar hukum tata negara, halo ribuan profesor doktor di Universitas
yang akreditasi A, tolong sebutkan kepada saya selama setahun ini siapa yang melanggar protokol kesehatan dikenakan denda langsung 50 juta cash. Tolong beritahu saya. Seingat dan sepengetahuan saya hanya HRS yang dikenakan denda 50 juta rupiah karena kerumunan dan kemudian beliau membayar secara cash. Atau misalnya tuduhan yang diajukan oleh kepolisian kejaksaan bahwa ketika di Bogor HRS mengambil rapid test atau antigen di salah satu rumah sakit, kemudian dianggap itu sebagai suatu penipuan atau satu pelanggaran. Kalau toh itu disebut penipuan atau satu pelanggaran, masih dalam kategori hukum administrasi, yaitu tentang protokol kesehatan, di mana orang diminta untuk mengambil rapid test, antigen, atau swab. Tidak ada satu ketentuan di mana kalau orang tidak ambil rapid test, terus dipidana. Nah, oleh karena itu, maka dari sini saya menganggap bahwa pengadilan HRS yang sedang berlangsung lebih sepekan ini adalah pengadilan sesat. Artinya bahwa terlalu dipaksakan untuk HRS harus ditangkap dan diadili di lembaga yang terhormat, pengadilan negeri. Yang ketiga, disebut pengadilan sesat karena pada awal-awal proses pengadilan, HRS tidak diperkenalkan untuk hadir dalam sidang secara offline, tatap muka, dengan alasan COVID-19, dengan alasan protokol kesehatan. Tapi pada lain waktu, beberapa masa yang lalu, ada pejabat yang diadili, tapi juga langsung hadir di dalam persidangan secara offline. Berarti di sini ada penganatirian, ada perbedaan status orang di depan hukum. Padahal Undang-Undang 45 kita menetapkan bahwa setiap orang negara berlaku sama di depan hukum. Raja, presiden, petani, nelayan, rakyat kecil sama. Nah, oleh karena itu maka ini yang disebut dengan pengadilan sesat. Setelah desakan dari berbagai pihak, kemudian barulah HRS didatangkan dalam pengadilan Jakarta Timur secara offline. Tapi itu telah melewati satu masa kehilangan kepercayaan masyarakat, khususnya pencari keadilan terhadap lembaga penegak hukum kita, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Penyesatan yang keempat adalah bahwa apa yang dituduhkan kepada HRS sebagai tuduhan mengerahkan massa, mempengaruhi massa. Padahal kita semua tahu bahwa ketika HRS datang ke bandara dan manusia ribuan di sana, dan beliau tidak mengundang. Kemudian dia langsung naik kendaraan dan menuju rumahnya di Tanah Abang. Bukankah aparat penegak hukum, polisi, intelijen, beberapa waktu sebelumnya sudah tahu berita di TV mainstream, di media massa, media sosial, kapan HRS datang, apa acaranya, menikahkan, mauludan, dan pengajian, sudah diketahui. Lantas kenapa aparat penegak hukum, aparat intelijen kita yang dibayar dengan jutaan rupiah oleh uang rakyat, oleh keringat rakyat, oleh pajak rakyat, tidak mengantisipasinya, tidak mencegahnya. Tapi kemudian setelah terjadi seperti ini, lantas kemudian HRS yang dipersalahkan.
Bahkan kemudian hal itu berbuntut dengan terbunuhnya 6 orang pengawal HRS di kilometer 50 dalam perjalanan dari Bogor ke Karawang untuk suatu kegiatan keluarga. Kita lihat bahwa apakah pengadilan itu hanya bertujuan agar supaya apapun HRS harus dijatuhi hukuman. Pokoknya salah atau benar, logis atau tidak, sesat atau tidak, HRS harus dijatuhi hukuman penjara. Kalau itu persoalannya adalah bahwa kita tidak bicara tentang hukum, kita tidak bicara tentang keadilan, kita tidak bicara tentang Undang-Undang Dasar 45, kita bicara tentang politik. Politik supaya HRS dipenjarakan sekian tahun agar supaya pemerintah tidak diganggu dengan korupsi yang merajalela, tidak diganggu dengan oligarki yang luar biasa, sehingga kemudian mereka bisa santai mengkorupsi uang bansos, mengkorupsi uang ini, uang itu, dan seterusnya. Berarti ini adalah pengadilan politik. Karena pengadilan politik itu maka TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50 menyatakan protes terhadap pengadilan sesat itu. Langkah berikutnya, TP3 mengirim surat kepada pimpinan DPR dan mengirim surat kepada semua praksi-praksi, 9 praksi DPR, agar supaya TP3 meminta mereka untuk melakukan pembentukan pansus hak angket. Kenapa? Karena lembaga legislatif adalah lembaga politik, dan pengadilan yang kita sebut sebagai pengadilan sesat itu bukan pengadilan hukum tapi pengadilan politik. Maka lembaga politik, dalam hal ini lembaga DPR, lembaga legislatif, harus menyatakan sikap politiknya. Dan oleh karena itulah, maka beberapa hari lalu kami TP3 datang ke praksi PKS dan mereka sambut baik untuk paling tidak mengirim surat kepada Komnas HAM untuk datang kepada mereka untuk minta keterangan. Kemudian nanti juga akan disampaikan di dalam rapat-rapat pleno DPR dengan praksi-praksi yang lain. Insya Allah hari Senin depan kami ketemu dengan praksi PAN dan kemudian praksi-praksi lain untuk meminta agar supaya DPR membentuk pansus hak angket. DPR punya kewenangan untuk menanyakan presiden, menanyakan pemerintah, apakah pengadilan ini pengadilan hukum atau pengadilan politik. Kalau pengadilan politik berarti Jokowi telah melanggar janjinya ketika beliau menerima kami TP3 tanggal 9 Maret yang lalu di Istana Negara tentang bagaimana agar supaya proses pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50 7 Desember 2020 dilaksanakan di tangan secara terbuka, adil, dan transparan. Sayangnya, apa yang dilakukan oleh kepolisian, apa yang dilakukan oleh kejaksaan, dan apa yang dilakukan di pengadilan hari ini jelas bertentangan dengan apa yang dimaksud oleh Presiden Jokowi, bahwa penanganan kasus kilometer 50 yang kaitan erat dengan HRS yang sekarang penjara tidak bersifat fair, tidak bersifat adil, tidak bersifat terbuka, dan tidak bersifat transparan. Meskipun secara formalitas seakan-akan pengadilan itu terbuka, tapi kita mencium bau aroma-aroma yang ada invisible hand yang berlaku bermain di belakang pengadilan ini. Kita tunggu apakah pengadilan sesat ini betul-betul menjadi pengadilan sesat, atau kesadaran ada dari hakim, kesadaran dari ada pengadilan untuk kemudian membebaskan HRS dari segala tuduhan. Terima kasih, kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas.